Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nanga. Saya dari jurusan Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai lingkungan kerja dan produktivitas. Nah, produktivitas kerja sebagai salah satu orientasi manajemen dalam menentukan kenyamanan. Keberadaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap produktivitas pada dasarnya dapat diklarifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung, dan yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi secara tidak langsung. Nah, salah satu faktor yang banyak berpengaruh pada produktivitas karyawan adalah lingkungan kerja. Untuk itu, pentingnya bagi sebuah perusahaan guna meningkatkan kondisi kantor tempat karyawan mereka bekerja agar produktivitas dapat terjaga, bahkan jika perlu mengalami kenaikan. Nah, berikut adalah 10 cara yang dapat kita lakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Di antaranya adalah yang pertama, menciptakan budaya produktif. Lingkungan kerja tidak hanya mencakup lokasi dan kondisi fisik, namun juga berisi proses dan prosedur. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka langkah pertama yang bisa dilakukan adalah menciptakan budaya yang bisa merangkul produktivitas. Menurut situs Dextime, organisasi dapat meningkat produktivitas dengan cara menentukan tujuan sehingga tahu apa saja yang harus kita lakukan. Dalam bahasa yang tepat, komunikasikan tujuan-tujuan ini kepada tim dan orang-orang terkait agar mendapatkan tujuan bersama. Kemudian mengkomunikasikan tujuan tersebut secara jelas kepada setiap individu, khususnya tugas dan peran dari masing-masing yang harus dilakukan nantinya. Tujuan dan tugas yang ditetapkan dengan baik membuat mereka tahu bagaimana kontribusinya terhadap organisasi, sehingga membuat mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Selanjutnya adalah dengan mendorong kontribusi di antara tim. Kita dapat mempromosikan dan memperkuat kerjasama dalam menjadwalkan sesi diskusi untuk menyalurkan pendapat ataupun usulan dari setiap anggota sehingga menentukan keputusan yang baik. Kemudian jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada tim, meskipun itu di saat waktu istirahat, agar mereka tetap segar dan termotivasi.
terakhir adalah dengan memberikan fasilitas sumber daya manusia dan pendidikan yang tepat sehingga mereka dapat menyelesaikan pekerjaan dengan semaksimal dan sebaik mungkin. Pengetahuan dapat berupa penawaran melalui pelatihan dan peluang pengembangan profesional. Yang kedua adalah melakukan time management sebagai prioritas. Dengan melakukan time management secara disiplin tentunya akan dapat memberikan pengaruh pada kita untuk tetap menjaga tim senantiasa produktif dan memiliki kesempatan dalam bekerja. Manajemen waktu juga mencegah setiap orang di dalam organisasi membuang waktu untuk hal yang mubazir. Artinya mereka bisa menggunakan waktu seefisien mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Yang ketiga, mendesain ulang kantor. Lingkungan dan kondisi tempat kerja juga berperan dalam produktivitas kita. Untuk itu kita biasa merombak kantor agar mampu meningkatkan semangat kerja mereka. Menurut penelitian yang dilakukan oleh National Renewable Energy Laboratorium di Amerika menemukan orang-orang yang bekerja di pencahayaan alami akan mampu bekerja 15% lebih lama daripada yang bekerja di pencahayaan buatan saja. Kedua, dengan pemilihan warna yang tepat di kantor. Sebagai contoh, kuning sangatlah ideal untuk kreativitas, sementara warna yang gelap memenangkan dan menyejukkan. Yang ketiga, tempatkan tanaman di seluruh kantor dan biarkan tim menghiasi area dan ruangan pribadi mereka sesuai keinginan mereka. Kemudian tambahkan pula penyenggar udara. Yang keempat, membuat desain tempat kerja yang kreatif untuk mencegah ketegangan mereka. Jika perlu, menyediakan area santai sangat cocok untuk bersosialisasi dan membaca. Juga memberikan mereka motivasi dan privasi secara pribadi. Yang keempat, menciptakan suasana nyaman dalam bekerja. Hal itu tergantung bagaimana kebutuhan kita. Jika kita membenci suara kebisingan, maka sebaiknya buatlah desain tempat kerja yang mampu meredam kebisingan serta memberikan ketenangan dalam bekerja. Yang kelima, menjaga kantor tetap bersih dan sehat. Tidak ada yang salah dengan ruangan kerja yang sedikit berantakan, bahkan mungkin membuat kita lebih kreatif. Namun itu tidak berarti kita harus bekerja di ruangan yang kotor dan tidak terurus. Pentingnya bagi kita untuk menjaga ruangan agar tetap bersih dan teratur. Ini tidak hanya meliputi
penataan berkas dan data yang baik, sehingga dapat mempermudah kita saat mencari file ketika kita mencarinya, tetapi juga membuat pikiran kita lebih fresh, sehingga itu menjaga kebersihan akan berguna bagi kesehatan kita. Yang keenam adalah mengidentifikasi gangguan dan mengatasinya. Setiap kantor dipenuhi dengan gangguan melalui dari notifikasi handphone hingga rekan kerja yang cerewet. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa paling mengganggu kita dan tim. Saat menemukan area masalah, kita dapat mencari solusi dan cara terbaik untuk menghentikan gangguan tersebut agar suasana kerja bisa kondusif dan produktif. Dan yang ketujuh adalah menghindari sikap otoritas. Nah, tentu sebagai pendiri, pemilik, dan bos perusahaan selalu mengingatkan kebersihan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Namun, terkadang hal ini justru akan membuat mereka cenderung memaksakan kehendaknya tanpa melihat kepentingan lain yang lebih krusial. Bahkan sering bos terobsesi setiap detail kecil agar pekerjaan bisa sempurna. Akibatnya hal ini justru akan mengganggu produktivitas, bahkan membuat tim menjadi kontraproduktif. Nah, sebaiknya pemimpin memberikan mereka magang kendali akan tugas-tugasnya, karena dengan memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada karyawan akan membuat mereka memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar. Yang kedelapan adalah memastikan memilih destinasi dan sumber daya yang tepat. Kita mungkin tidak akan bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan apabila tidak memiliki alat atau sumber daya yang tepat untuk bekerja. Untuk itu, manajemen harus mampu memahami apa yang dibutuhkan karyawan ketika mereka bekerja agar tim dapat cepat menjawab pertanyaan atau masalah apapun yang dihadapi. Yang kesembilan adalah menjaga kesehatan. Agar mampu bekerja dengan baik, kita perlu menjaga kesehatan dengan cara menjaga asupan makan yang sehat, berolahraga secara terus, dan cukup tidur. Dengan menjaga keteraturan ini, maka kita akan memiliki energi dan kewaspadaan untuk menjalani setiap aktivitas sehari-hari, sehingga bisa lebih fokus dan produktif ketika bekerja. Nah, yang ke-10 adalah membuat kekuatan positif. Lingkungan kerja yang bahagia dan positif sama pentingnya dengan lingkungan kerja yang produktif. Untuk mendapatkannya, kita bisa melakukan penguatan positif kepada tim, menunjukkan rasa terima kasih atas semua kerja keras mereka,
menyatakan keberhasilan atau hari istimewa. Kebahagiaan terhadap mereka seperti tersenyum. Kemudian juga kita dan tim bisa terlibat dalam kegiatan yang baik seperti melakukan amal dan lainnya. Hal itu tentu tidak hanya meningkatkan produktivitas karyawan, tetapi juga menguatkan hubungan baik profesional maupun kehidupan pribadi. Nah, mungkin sekian pembahasan saya dari tadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.